Slow. Kembali lagi dengan Phasmophit tentunya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul mengisahkan sepasang kekasih yang mengalami hal aneh setelah pulang dari hutan. Keadaan itu membuat keduanya sangat menderita. Lalu apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka? Mending kita cari tahu dengan menyaksikan film kali ini. Film ini berawal dari tim SAR sedang mencari sepasang kekasih yang hilang di tengah hutan Amerika. Mereka pun dibantu dengan 2 ekor guguk. Di hutan tersebut terdapat sebuah lubang yang cukup besar dan belum jelas asal-usulnya. Setelah pencarian yang tak kunjung ketemu, membuat kedua anjing itu kelelahan. Sampai akhirnya, anjing tersebut meminum air kubangan yang ada di bawah lubang itu. Setelah meminum air kubangan, membuat kedua anjing terdiam dan saling bertatapan. Salah satu anggota tim SAR pun heran dengan peliharaannya. Kemudian tim SAR pun bergegas pulang dan melanjutkan esok hari. Saat di dalam kandang, perilaku anjing tersebut masih saling bertatapan. Setelah mendengar suara gaduh dari peliharaannya, tim SAR yang penasaran lantas mengeceknya ke kandang. Dan tanpa disangka, kedua anjing tersebut bersatu menjadi satu wajah. 3 bulan kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Tim. Tim ini mempunyai kekasih yang bernama Millie. Dan saat ini, Millie sedang dalam acara yang sengaja dibuat untuk memberikan kejutan kepada kekasihnya. How long it's been since the two? What do you mean? Di saat itu pula Tim sedang berkumpul dengan teman-temannya. Dan perlu diketahui bahwa Tim adalah seorang gitaris dari salah satu band musik. You need a guitarist for the tour. I mean, I could check in with Millie, but... Dan tak lama kemudian, Millie mengumpulkan semua teman-temannya yang hadir. Lalu Tim mengumumkan bahwa ia akan tinggal di pedesaan bersama Millie yang entah sampai kapan. Tim pun begitu berat untuk meninggalkan teman bandnya. Terlebih seminggu lagi ia akan manggung di beberapa kota. Akan tetapi, ia lebih memilih untuk ikut bersama Millie. Di saat itu pula, Millie memberanikan diri melamar Tim di hadapan semua temannya. Kejadian yang langka membuat Tim sangat gugup. Terlebih baru pertama kali ia dilamar oleh perempuan. Pada saat itu Tim menganggap bahwa apa yang dilakukan kekasihnya itu hanya sebuah candaan. Karena Tim yang lambat memberi respon, membuat Millie malu sendiri di hadapan temannya. Atas kejadian itu membuat Millie ngambek seharian. Lalu Tim berusaha untuk meminta maaf, karena ia hanya terkejut saja pada waktu itu. Dan pada akhirnya, Millie memaafkan Tim. Hey, of course. I'm sorry, okay? Di keesokan harinya, mereka beres-beres rumah yang baru ditempati. Di kegiatan pertamanya, Tim mencium bau busuk dari rumah tersebut. Dan ternyata, bau busuk itu bersumber dari lampu gantung. Seketika ia pun langsung mengeluarkan sesuatu yang ternyata bangkai tikus. Dan anehnya, tikus-tikus itu menyatu dengan satu yang lainnya. Tanpa disadari, hal itu menjadi sebuah pertanda buruk bagi mereka. Kepindahan mereka bukan tanpa alasan. Bahwa Millie pindah rumah karena mendapatkan sebuah pekerjaan yang kini menjadi seorang guru SD. Ia pun bertemu dengan guru senior yang bernama Jamie. Jamie ini orangnya sangat ramah dan baik juga. Ia pun menyuruh Millie untuk mampir ke rumahnya. Karena kebetulan rumah mereka berdekatan. This is so predictably small town to say. Partners? Saat malam datang, Tim yang sedang ngulik lagu dihampiri oleh Millie. Ia pun mengajak Tim untuk menjelajah gunung kecil di sekitar rumah mereka. Dirasa akan menyenangkan, Tim pun setuju dengan ajakan Millie. Okay, Love you. love you. Namun di tengah perjalanan, mereka heran karena terdapat banyak lonceng tergantung di pepohonan. Tiba-tiba hujan deras yang membuat mereka basah kuyup. Saat mencari perlindungan, rupanya mereka lupa akan jalan pulang, yang membuat keduanya sedikit panik. What if we just keep going sort of... Hingga pada akhirnya, mereka terperosok ke dalam lubang yang sama seperti di awal film. Dan tentu saja, di tempat tersebut sudah pasti tak ada sinyal. Keadaan itu membuat Tim menyarankan agar beristirahat sejenak. Terlebih hujan belum juga reda.
Saat mereka heran dengan lubang tersebut, tim menemukan sebuah kayu yang bisa ia gunakan untuk menyalakan api unggun. What are you doing? Selang beberapa saat, mereka yang kehausan bingung karena persediaan air tinggal sedikit. Lalu tim melihat sebuah kubangan air yang menurutnya bisa untuk mereka minum. Man versus wild, babe. Dari sinilah awal mula masalah yang akan mereka hadapi. Singkat cerita, mereka baru saja bangun dari tidurnya. Lalu tiba-tiba kaki Tim dan Millie menempel yang seperti habis dilem kayu. Tentu saja mereka yang keheranan mencoba untuk melepaskan kaki keduanya. Slow. Namun Tim dan Millie belum merasa ada yang janggal dengan yang mereka alami. Di mana pikiran mereka hanyalah ingin pulang dari tempat tersebut. Oh my god. Oh, you're pretty impressive in there. Saat di dalam rumah, Millie yang merasa pegal-pegal meminta Tim untuk memijatnya. Tentu saja, Tim yang mempunyai bakat memijat langsung meremas Millie dengan penuh semangat. Akan tetapi, makin lama pijatan Tim membuat Millie kesakitan. What? Tentu saja, Millie marah karena Tim sudah berlebihan. Tim tak sadar apa yang barusan terjadi. Hingga Millie pun bergegas untuk pergi mengajar daripada harus bertengkar dengannya. Saat Tim sedang mandi, tiba-tiba ia merasakan sesuatu hal yang aneh terjadi. Ia pun tiba-tiba terpental mengikuti gerakan Millie. Seolah-olah ada magnet yang terhubung di antara mereka. Setelah kejadian itu, Tim langsung pergi ke dokter guna mengetahui apa yang terjadi dengannya. Akan tetapi sang dokter yang mengetahui bahwa Tim yang hampir tersesat kemarin mengatakan bahwa Tim sedang mengalami stres saja dan hanya perlu untuk beristirahat. Lalu Pak Dokter sedikit menceritakan bahwa hutan di dekat rumah Tim ada sepasang kekasih yang sampai saat ini belum juga ketemu. Berita itu sempat menggegerkan wilayah tersebut. Meaning it slows the central nervous system down. There was that couple that went missing out there. Tim yang penasaran dengan cerita si dokter, ia pun langsung mencari tahu pasangan yang menghilang itu. Pencarian itu turut diketahui oleh Millie yang menyayangkan dengan apa yang dialami pasangan tersebut. Hey, do me a favor when I die. Like, I'm getting 23 likes. That is so basic. Assalamualaikum. Hi. Ternyata itu adalah Jamie yang sengaja untuk bersilaturahmi dengan mereka. Tak lama setelah itu, Jamie pun pamit untuk pulang. Dan setelah kepergian tetangga barunya, Tim yang sedikit mabuk langsung bertukar air liur dengan Millie. Akan tetapi, bibir mereka tiba-tiba menempel. Millie pun mengira bahwa Tim telah menggigitnya. Namun tentu saja Tim tak menyadari akan hal itu. Kejadian tersebut membuat mereka bertengkar hebat. Saat mereka tertidur, Millie merasakan bahwa rambutnya tertarik oleh Tim. You're on my hair. Over the, you're on my hair. Kejadian itu tentu saja membuat Millie heran bahwa baru kali ini pacarnya berperilaku aneh seperti ini. Sementara Tim sedang bingung dengan apa yang menimpa dirinya. Di keesokan harinya Tim bersiap untuk pergi dengan tur bandnya. Sementara Millie yang masih marah terhadap Tim terpaksa ia mengantarnya ke stasiun. You're gonna be great. Stay out. Setelah Millie pergi, tiba-tiba badan Tim terus bergerak mengikuti arah pacarnya. Sementara itu, Millie sedang video call dengan temannya yang berada di kota. Tiba-tiba Tim datang untuk menemuinya. No. Millie yang kaget pun membawa Tim ke toilet sekolah. Dan ternyata kedatangannya itu hanya karena hasrat birahinya Tim yang sedang memuncak. Hingga pada akhirnya, mereka mengaduk di dalam WC tersebut. Setelah selesai olahraga, tiba-tiba pisang Tim kesulitan untuk ia cabut.
Mereka pun berusaha sekuat tenaga untuk melepaskannya. Namun di tengah usaha mereka, tiba-tiba seorang murid mengetahui dengan apa yang Millie dan tim lakukan. Dan benar saja, murid tersebut telah melaporkannya kepada Jamie. Seketika Jamie pun menegur Millie supaya jangan menggunakan WC murid. Tentu saja Millie beralasan bahwa ia terpaksa melakukannya karena sedang datang bulan. Mendengar alasan itu, Jamie yang baik hati itu pun memaafkannya. Next time, try to clean up. Tentu saja kejadian barusan membuat Millie marah besar karena tim tidak bisa melihat situasi yang ada. Karena Millie masih merasa bersalah, ia pun mendatangi rumah Jamie untuk meminta maaf yang kedua kalinya. Saat mereka bertemu, Jamie pun tentu sudah memaafkan dan melupakan kejadian yang baru saja terjadi. Lalu Millie menceritakan bahwa akhir-akhir ini hubungan bersama tim terasa hambar. Kemudian Jamie yang katanya berstatus duda memberikan wejangan kepada Millie. Karena di setiap hubungan pasti ada pertengkaran, dan itu adalah sebuah proses pendewasaan. Obrolan mereka pun terhenti saat Millie melihat tim yang sudah menunggunya di luar. Ia pun segera pamitan untuk pulang. Saat malam datang, tim yang masih penasaran dengan pasangan tersebut, akhirnya ia pun berhasil menemukan lokasi dari data foto mereka. Dan ternyata, lokasi itu yang pernah ia kunjungi bersama Millie. Oh, come on. Mel? Baby, wake up! What are you doing? Atas kejadian tersebut, tim berusaha meyakinkan Millie bahwa sesuatu yang di luar nalar sedang mereka alami. Kemudian tim akan kembali ke dalam lubang untuk mencari kebenarannya. Sementara Millie yang ngambek mengambil langkah sementara untuk jaga jarak satu sama lain. Keputusan itu membuat tim terpaksa menuruti keinginan Millie demi kebaikan mereka berdua. Saat mereka tertidur, tim mulai merasakan sesuatu lagi untuk kesekian kalinya. Saat tubuh mereka mulai menyatu, tim menyuruh Millie untuk mengambil obat di dalam laci agar membuat otot mereka menjadi rileks. So fucking strong, you can do it. We got this, just keep pushing. Di keesokan harinya, tangan mereka menyatu yang membuat keduanya sulit bergerak. Karena tak ada cara lain, Millie mempunyai rencana ekstrim untuk melakukan sesuatu terhadap tangannya. No. Gotta be another way. Careful. Alright, I'm doing it. Gonna do it. Setelah memotong tangannya membuat mereka kelelahan. Sementara obat yang dimiliki tim tinggal 2 butir. Ia pun bingung dengan keadaan tersebut. Maka dari itu, Millie akan pergi ke rumah Jamie untuk meminta bantuan. Akan tetapi, tim yang enggan mengikuti Millie memilih untuk kembali ke goa guna mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. I think I left them at Jamie's. Like you said, distance. Saat di dalam goa, tim menemukan banyak ukiran yang menempel satu sama lain. Keanehan pun dirasakan oleh Millie. Terlebih saat ia melihat sebuah rekaman jadul yang memperlihatkan sebuah sekte sesat yang dibuat untuk mengawinkan sepasang pria. Tempat itu berada di dalam goa bawah tanah yang saat ini sedang tim telusuri.
The happiest day of our life. Dan ternyata, Jamie adalah seorang penganut sekte tersebut yang masih ada. Ia pun selalu membujuk orang-orang untuk masuk ke dalamnya. Kemudian ia mengajak Millie untuk mengikuti sekte tersebut. This is the hardest part. You just have. Stop it. You wouldn't like the altar. God's jealousy has... Di waktu yang sama, tim mulai merasakan gangguan dari para pengikut sekte di dalam gua tersebut. Untung saja, tim berhasil keluar dari gua terkutuk itu. Sementara Millie yang tangannya terluka mencari keberadaan tim. Saat tim muncul, Millie menyuruh tim untuk menjauhinya. Before we're not the first. I saw something down there! Di tengah usahanya, tim menyadari bahwa cara menghentikan semua ini adalah dengan cara bundir. Sesaat sebelum melakukan hal itu, ia menyatakan cintanya kepada Millie, seperti apa yang pernah dilakukan kepadanya. Seketika Millie pun sangat terharu dengan apa yang tim lakukan. Okay, I was miserable. Babe, you are the dream that came true. I love you so much. What? Won't end until one of us is dead. Oh. You be okay. Stop it. Akan tetapi, rencana tersebut terhenti saat melihat darah yang bersumber dari tangan Millie yang terluka. Lalu tim pun langsung gerecep untuk menolong pacarnya itu. Hey, stay with me. Promise me one thing. Baby! Singkat cerita, tim berhasil menghentikan pendarahan di tangan Millie. Akan tetapi, cara yang tim lakukan bukanlah dijahit ataupun dibordir, melainkan ia sengaja menyatukan tangannya. Perbuatan itu sebagai bentuk rasa cintanya yang besar kepada Millie. Are you sure you want that? Kesalahan besar yang dilakukan Millie dan tim yaitu mereka telah meminum air kubangan di lokasi bekas sekte itu berada. Maka dari itu tanpa sadar mereka masuk ke dalam sekte tersebut. Sementara Jamie yang masih aktif menjadi anggota sekte itu menyeret Millie masuk ke dalamnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Jamie hanya seorang diri di rumahnya. Dan mungkin saja Jamie hasil penggabungan bersama istrinya ataupun dengan teman lelakinya. Silahkan komen di bawah tentang film kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka dengan film kali ini, silahkan klik tombol subscribe agar tak ketinggalan dari film menarik lainnya. Saya undur pamit, sekian dan terima kasih.